Ya Allah Bapak Ibu, kira-kira hari ini kita ngaji paham apa enggak nih? Jelas apa enggak? Itu definisi berkah 5 kriteria, baru 2 udah jam 11 kurang 10 menit. Iya, saya lanjutin sampai tuntas 5 macam, biar pulang dari sini ada betul-betul oleh-oleh yang kita bawa. Bapak Ibu, ya. Jadi semua ada berapa? Yuk sebutin dulu. Yang pertama, alhamdulillah. Yang kedua, yang ketiga kata Nabi, ar-rizqu minal halal. Begitu kita berikhtiar di luar buat kepentingan bini kita, anak kita, Pak, yang dicari rezekinya dari yang halal. Ar-rizqu minal halal. Bapak Ibu, apa ar-rizqu? Ini penting Bapak Ibu, rezeki yang halal. Boleh saya contohin ya? Boleh kan? Saya nyontain orang takut jadi gibah. Nawaina at-ta'allum wa ta'lim lillahi ta'ala wa tafakkur wa tafkir wa tadabbur wa tadbir wa naf'ah wal intifa'ata wal faidata wal istifadata wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa summa ila arwahi walidina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina ya Allah wa ila arwahi ya Allah ulama'ina ya Allah wa usulihim wa furu'ihim rahimahumullah wa ghafara dzunubahum wa afwa khotoyahum annallaha yataghashshahum birrahmati wal maghfirati wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Cikarang berbekal opak, jawab salamnya masih kurang kompak. Bapak Ibu yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, yang boleh nggak jawab salam di dalam agama Islam cuman 3 kelompok manusia. Berapa kelompok Bapak Ibu? 3. Sudah tahu belum 3 kelompok itu siapa-siapa saja? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Banget apa bingit? Kepiting di dalam kerang, kerang dicapit batu, pasang kuping biar terang. Saya sebutkan satu persatu. Oke? Oke? Ada tokek ketimpuk batu. Oke lah kalau begitu. Boleh saja Bapak Ibu juga para ananda ndak jawab salam. Syarat 3 orang yang boleh nggak jawab salam. 1, apabila yang dengar salam memang telinganya tuli. Kan di sini nggak ada yang tuli, betul apa enggak? 2, boleh ndak jawab salam apabila yang dengar salam memang lisannya gagu atau bisu. Di sini juga nggak ada yang gagu dan bisu, betul kan? Yang keberapa sekarang? Boleh tidak jawab salam. Yang ketiga, apabila yang dengar salam memang punten orangnya majnun. Apa artinya majnun?
Saya nggak sampai hati menerjemahkannya, karena pagi menjelang siang hari ini di masjid tercinta Al-Barakah nggak ada yang tuli, nggak ada yang bisu, nggak ada yang majnun. Yang hadir di kesempatan minggu akhir bulan Syawal di masjid tercinta Al-Barakah ini adalah saudara-saudara saya tercinta yang solihin dan solihat. Yang ibu-ibunya, ya Allah, ini pantun jadi doa selalu semoga buat suaminya. Burung gelatik naik delman, bukan hanya cantik, hatinya selalu beriman. Juga yang bapak-bapaknya saya yakin selalu untuk istrinya, ini pantun jadi doa. Makan sekuteng duduk di taman, bukan hanya ganteng, hatinya selalu beriman. Karena nggak ada yang tuli, nggak ada yang bisu, nggak ada yang majnun. Saya ulang salam kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak dari tadi aja begitu? Ikhlas nggak? Ridho nggak? Nggak terpaksa kan? Bukan karena takut 3 golongan kan? Alhamdulillah, naik kereta berkacamata, jangan ada dusta di antara kita. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin wal hadirat jamaah halal bihalal di masjid kita tercinta Al-Barakah yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan Ketua DKM Masjid Al-Barakah dan kepengurusannya tanpa terkecuali, Ketua Majelis Taklim Muslimat Al-Barakah dan kepengurusannya tanpa terkecuali, Ketua RW 016 Kelurahan Tanah Tinggi, segenap jamaah Masjid Al-Barakah, juga segenap kaum muslimin dan muslimat, punten, nyuhun sewu, saya minta maaf nggak menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah salam hormat dari Al-Fakir di tempat yang mulia, di kegiatan kecintaan silaturahim, kecintaan baginda Rasulullah yang kita harapkan ridho Allah yang maha mulia. Ya Allah, semoga untuk Ketua DKM dan kepengurusannya, Ketua MT Muslimat Al-Barakah dan kepengurusannya, juga aparatur pemerintah baik dari RT RW, juga segenap kepengurusannya di Kelurahan Tanah Tinggi, juga segenap jamaahnya yang hadir. Makom Ibrahim terasa nyaman, seumur-umur bahagia diajak laki. Salam silaturahim dari saya Taufikur Rahman, semoga semuanya terus panjang umur, murah rezeki. Amin. Kalau udah ngomong rezeki yang ngantuk, amin kencang aja udah. Ayah bunda rahimakumullah, hari ini udah masuk tanggal 26 Syawal. Jadi kalau yang sekiranya memang nggak puasa, itu saya lihat makanan ada anggurnya jangan dianggurin, ada pisangnya juga. Mungkin panitia baru sekedar narok tapi lupa nawarin, biar saya yang wakilin deh ya.
Jadi jangan malu-malu ayah bunda ya, santai, relax, yang penting tetap nggak mengganggu konsentrasi kita ngaji. Sederhana bahasa saya, Roma Irama orangnya ramah, Anissa Bahar naik sepeda sambil dengar saya ceramah, mangga di dahar yang ada. Ya, kalau saya emang dari sejak masuk ampine mulai ceramah belum sama sekali baik makan minumnya. Bukan nggak ada, tapi kan nggak mungkin ceramah sambil makan. Tapi mudah-mudahan antara saya pamitan, panitia punya pengertian. Iya, ntar dirapel sekaligus. Mobil parkir nggak jauh kok, sebelah warna hitam. Ya, ada sopirnya. Tulisannya paling ujung ada dai begitu. Takut lupa. Ya. Jadi nanti dirapel sekaligus. Tenang Ustaz, ada tikus pada beranak, boleh dibungkus buat anak. Ya. Ini kira-kira saya ngomong gini panitia dengar apa nggak ini ya? Alhamdulillah. Maafin, jangan dipikirin, jangan, yang penting diusahain. Iya, jarang-jarang nenamu belum minum belum makan udah langsung ceramah, jarang-jarang. Gitu. Makanya takut ntar pulang saya lupa, mendingan saya ingetin dari sekarang begitu. Ya kali-kali ada ayam pitik dimakan tikus, ya ada plastik yang dibungkus gitu. Ya Rob, siap kita ngaji Bapak Ibu ya. Ya tadi saya sebelum naik karena dipanggil sama MC Ananda kita, saya sempat berbisik temanya apa. Yang penting kata beliau buat nyemangatin habis bulan Ramadan Syawal semangat ibadah. Ayah bunda rahimakumullah, Ramadan pengertian etimologinya adalah ngebakar. Itu Ramadan, pembakaran. Makna etimologi, makna bahasa, itu Ramadan. Jadi kalau ditanya apa makna Ramadan, makna Ramadan artinya ngebakar. Saya kasih analogi, ada kobaran api yang besar, ayah bunda juga para ananda, kemudian kita punya persiapan, juga ada daun-daun yang udah pada kering, bukan basah, kering. Api sedang berkobar-kobar, lantas ada daun-daun yang udah pada kering dan siap kita lemparin ke dalam kobaran api. Begitu daun-daun yang kita lemparkan ke kobaran api yang sedang berkobar, kira-kira tuh daun tetap utuh apa habis? Itulah makna Ramadan. Diri kita banyak dosa. Ya Allah, apalagi buat saya yang tukang ngomong. Semalam saya hadir di acara haul Mama Ajengan Bakri. Jadi tokoh penyemar agama di Bogor yang saya tahu dari guru saya sejak kecil itu ada 3 orang di wilayah barat yang semalam saya hadir. Haulnya udah yang ke-52 tahun, berarti saya belum lahir saat itu. Beliau berjuang. Siapa? Mama Ajengan Bakri Louis Sadeng. Yang semalam wilayah kota ada namanya di Pagentongan Mama Ajengan Falak. Nah di wilayah yang kota lagi yang sekarang jadi jalanan tuh depan kampus Ibnu Khaldun Kiai Haji Soleh Iskandar. Tuh 3 tokoh penyebar agama di wilayah Bogor. Nah semalam saya pulang nyampe rumah udah jam 3 karena selesai majlis jam 1. Foto-fotonya yang kemana kita rada-rada lama ya di kediaman Abah Bahar Abah Raud. Nah hadirin rahimakumullah ya, di kesempatan kali ini kita hadir di mana udah tanggal 26 Syawal. Tadi Ramadan artinya apa Bapak Ibu? Bakaran. Tadi daun yang udah dikobarkan, dilemparkan ke kobaran api tetap utuh apa habis? Habis. Yang dilemparkan bukan orangnya, makanya diri kita banyak dosa. Tadi saya contohkan, semalamnya saya ngomong sampai 2 jam. Yang banyakan ngomongnya pasti udah banyakan dosanya. Nah kira-kira diri kita punya dosa apa enggak? Itulah gambaran Ramadan. Keluar Ramadan makanya ditandai dengan Syawal, Idul Fitri, dosa-dosanya udah habis, kebakar. Syawal arti etimologinya ningkat, naik. Jadi kalau orang ngomong syawalan, ngomong semangat halal bihalalan, tapi punten ibadahnya nggak makin meningkat, ini mohon maaf, baru sekedar menjadi hamba Ramadhani, belum hamba Robbani.
Ibu bapak, kira-kira mau jadi hamba Ramadhani apa hamba Robbani? Kalau hamba Ramadhani, punten, semangat berjamaahnya di Ramadan doang. Kan Ramadan. Semangat tadarus Qur'annya bisa sehari one day one juz di Ramadan doang. Semangat buat qiyamul lailnya di Ramadan doang. Semangat buat berbaginya Ramadan doang. Kelar Ramadan, game over, selesai juga. Sementara disindir, makanya nama Syawal tadi apa artinya? Nama Syawal artinya apa tadi? Meningkat. Yuk, diawali tanggal 1 Syawal kemarin kita menyambut dari malamnya kita takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menyambut hari kemenangan. Dan Syawal artinya meningkat. Ntar kita pulang kita tanya diri kita. Nah, karena tadi temanya bebas tapi nggak keluar dari halal bihalal, saya langsung nyambung. Saya lihat nama masjidnya Al Barakah, saya mau pakai jadi tema ini. Boleh kan? Boleh kan? Dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, para ananda yang megang pulpen, megang buku, jangan ketinggalan tulisan ini. Ada kalau nyari di kitab rada susah. Ini langsung kalian terima matangnya. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi yang lahir di tahun 1230 Hijriah, wafat di tahun 1314 Hijriah, atau Masehinya yang lahir tahun 18. Tahun 18 kepalanya Pak, Masehinya. Kalau sekarang udah 2000. Ya, tahun 18 ya 15 Masehi, wafat 1897 Masehi. Jadi udah berapa ratus tahun yang lalu tuh. Siapa tadi namanya nak? Syekh Nawawi Al-Bantani. Ustaz doain biar kalian biar sampai ke Mekah, biar sampai ke Madinah, belajar sampai ke Mesir. Ini mohon maaf Bapak Ibu, membangkitkan semangat. Nanti ujungnya ngebahas tentang barokah yang dimana diawali dengan Syawal. Jujur, yang baru saja saya sebutkan namanya itu ulama asli dari Tangerang, Tanara, Banten, wilayah Kulon. Tapi punten, ada yang kadang-kadang orang Tangerangnya baru dengar sekarang. Padahal saya jalan-jalan Bapak Ibu ke Mesir, itu ada universitas Islam tertua sedunia, namanya Al-Azhar Al-Qahiroh. Begitu masuk ke perpustakaan, begitu banyak kitab-kitab yang semua rata-rata bertulisan bahasa Arab, dan uniknya lagi Arab gundul. Orang kita diunjukin kitab gundul banyak komentar, Ustadz Arabnya gundul, yang gondrong aja gue keder. Iya. Perlu saya ceritakan untuk membangkitkan semangat dan menambahkan kecintaan kita biar ngefansnya sama ulama-ulama kita. Ternyata Bapak Ibu, kaget saya, ada 2 kitab, bukan masalah kitabnya karena di rumah juga saya punya, tapi begitu saya baca nama pusonibnya, nama pengarangnya Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Pak, di negeri orang, negeri Mesir, tapi ada kitab terpampang di perpustakaannya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Pertanyaan saya yang sering juga udah keliling-keliling Mesir, belum pernah saya nemuin di sono kampung, ada kampung Jawa, nggak ada. Kampung Al-Banten nggak ada. Yang punya kampung Al-Jawi dan Banten cuman orang Indonesia. Setuju apa enggak? Inti dari mana? Pulau Jawa. Orang Arab nggak bisa nyebut Pulau Jawa, Al-Jawi. Orang Arab nggak bisa nyebut Banten, Al-Banten. Bapak Ibu, berarti ulama kita di negeri orang dihormatin apa enggak? Ulama kita yang lagi kita mau bahas entar tema berkah itu kira-kira di negeri orang dimuliakan apa enggak?
Saya sampaikan, semasa hidup Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani yang asli Indonesia, Tanarak, Banten. Kalau saya lihat di Instagram tadi, di Instagramnya Gus Kausar, Instagramnya Kiai Haji Ma'ruf Amin, termasuk semalam baru haul yang keberapa tuh semalam. Nah, ternyata semasa hidupnya beliau mendapat julukan di Saudi Arabia Sayyidu Ulama Hijaz, Panglima Ulama Saudi Arabia. Halo Pak, kira-kira kalau Panglima adanya di pojokan, di belakang, apa di tengah-tengah? Depan. Asli Indonesia tapi mendapat julukan Sayyidul Ulama Hijaz. Kenapa Ustaz? Karena jujur diakui oleh dunia termasuk Timur Tengah, beliau semasa hidupnya memang Allah berikan kelebihan mampu mengarang sampai 115 kitab. Ini yang lagi saya cerita ini orang-orang Arab apa orang Indonesia nih? Indonesia. Ya tolong biar semangat ngajinya. Ya, bayangkan ulama Indonesia tapi terkenalnya dan makomnya bukan di Banten, bukan, makomnya di Maklah. Maklah adanya di Mekah, bukan di Tangerang. Itu nggak jauhan dengan makom Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Bapak Ibu rahimakumullah, saya sebutin lagi dah biar makin cinta. Ini jarang-jarang saya di TV juga belum pernah ngebahas gini. Kenapa? Kelamaan. Kalau di TV saya muncul sampai berdiri ringkes saya ngomong, gimana? Raih hidup berkah bersama Luwak White Kopi. Begitu aja. Gitu. Itu mah iklannya gitu. Iya. Nah kalau ini emang kita temanya ngaji nih, saya insya Allah mudah-mudahan Allah kasih kemudahan buat apa? Tadi siapa namanya Nek? Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Disimak, tolong yang bisa ngulangin, ini di gamis ini amplop saya semalam sebelum saya keluar ini. Beneran? Kalau ada isinya amplop doang gitu. Yang cash juga ada juga insya Allah yang cash. Oh, ya yang cash saya dulu dah tuh lumayan tuh, ada berapa lembar. Kalau yang abis ini saya nyebutin bisa ngulangin, tolong maju ke depan. Ikhlas saya kasih hadiah pertama 200.000. Iya, disimak. Siapa beliau? Ini disimak. Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi bin Arabi bin Ali bin Jamad bin Janta bin Masbukil bin Maskun bin Masnun bin Maswi bin Pangeran Tajul Aras bin Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Suka jarang nggak ke Banten? Bin Sarip Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon bin Sayyid Umatuddin Abdullah Al-Khan bin Sayyid Syekh Nuruddin Nur Alam bin Sayyid Syekh Jumadil Kubro bin Sayyid Ahmad Jalaluddin bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Abdul Malik Azumat Khan bin Alwi Amil Faki bin Sayyid Muhammad Sahib Mirbat bin Sayyid Ali Kali Qasim bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajir bin Isa bin Muhammad Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sodik bin Muhammad Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Sayyidina Ali, punya istri Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, punya abah Muhammad Rasulullah. Mana yang mau dapat 200.000? Oh. Iya. Tuh. Tapi kira-kira Bapak Ibu, ini pengetahuan gini penting apa enggak? Penting. Tadi saya bilang, saya di TV belum pernah bahas gini, kelamaan. Ini namanya kita ngaji biar tahu cinta mau dibahas siapa dulu orangnya. Tuh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kira-kira nyambung nggak ke Rasulullah? Nyambung. Tapi kira-kira beliau mengebanggain nggak nasab? Ya nggak dibanggain. Yang muncul ilmunya, keilmuannya. Jadi tolong nih kepada yang muda-mudi nih, para santrian-santriat, usah kutip ungkapan dari pengarang kitab Ta'limu Ta'lim. Ini buat kalian, begini bahasanya. Laisal fata
laisal fata laisal fatah mayyakulu hadha abi innamal fata mayyakulu ha anadha. Bukanlah yang dia disebut seorang pemuda yang hanya mampu menyebut nama leluhurnya. Sesungguhnya yang dia disebut seorang pemuda yang mampu menunjukkan jati dirinya. Trek tek tek tek. Nah, emang bentuknya nazoman ya saya gituin ngedendangnya. Tuh pemuda. Padahal tadi Syekh Nawawi Al-Bantani nyambung nggak ke Rasulullah. Ini sedikit saya singgung karena zaman sekarang banyak banget yang suka pamer nasab, gitu ya. Bukan nggak boleh, tapi tolong yang Allah pandang kepada kualitas ilmiahnya, terutama kepada yang muda-mudinya dan akhlakul karimah. Oke, saya teruskan. Di dalam salah satu kitab beliau yang tadi berjumlah 115, ada satu kitab yang kebetulan di tempat saya tinggal di Bogor itu baru ganti antara sebulan yang lalu, karena bulan pertama, mohon maaf, tahun yang pertama udah tamat taklim. Nah, nanya lagi apa enaknya Ustaz, terserah antum mau ngaji apa. Nah, akhirnya mereka berunding, udah lebih baca kitab Nasoihul Ibad. Nah, ini pengarangnya yang tadi saya bahas. Di pesantren menjadi kitab bacaan yang wajib tuh hampir rata-rata. Nah, berihal tentang Al-Barokah di bulan Syawal, barokah Syawal, apa kata Nabi dikutip sama Syekh Nawawi dalam kitabnya. Ini saya ngomong jelas nggak referensinya nih? Jadi mudah nggak dilacak nih? Jadi tolong, bukan kata saya nih, kata Rasulullah dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani yang tadi udah saya pretelin abis tuh, perihal tentang autobiografinya. Nah, di situ makna barokah kata Nabi, makna barokah. Jadi jangan ngomong barokah kalau di dalamnya nggak ada 5 kriteria. Ada berapa? 5. Kalau bahasa hadisnya saya baca al-afiyatu ala asyarti aujuhin khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. Dikatakan barokah, afiat harus ada 10 syarat. Dari 10 dibagi 2. Khamsatun fid dunya, 5 lagi masih di dunia. Wa khamsatun fil akhirah, 5 lagi begitu besok kita tutup mata. Halo Bapak Ibu, jadi semuanya berapa? 10, tapi 10 dibagi berapa? 2. Dibagi 2 kan? Berarti berapa? 5. Karena sekarang kita masih di dunia. Halo? Kan belum ada yang merem kan matanya nih? Iya, berarti masih di dunia. Kita nggak bahas dulu ke sono dah. Ya Bapak Ibu bicara kematian mau duluan nggak apa-apa. Saya belakangan dah. Atau saya balik, saya belakangan, Bapak Ibu mau duluan. Nah, intinya kata Nabi, khamsatun fid dunya, 5 di saat saya sarang. Khamsatun fil akhirah, 5 lagi begitu besok tutup mata. Jadi 5 dulu deh ya yang di dunia nih. Ntar kalau memang waktunya nggak cukup, Ustadz kok belum kelar 10, ya gampang, ngatur lagi jadwalnya, kita ngaji lagi itu kalau mau. Kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Iya, oke Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi lagi kalau tahun dibahas 10-10-nya, saya yakin ntar di rumah kalau yang perempuan lakinya nanya belum tentu bisa jawab. Lo ngaji apaan tadi halal bihalal di Masjid Al-Barkah? Ada 10 kriteria bang. 10 kriteria apaan? Yang dikatakan barokah. Kok barokah? Kan nama masjid kita dibaca masjid tadi Al-Barkah. Jadi itu dibahasnya. Oke, ada berapa? 10. Apa? Pokoknya 10 bang. Bisa sebutin. Lu jangan cerewet bang. Pokoknya 10 aja. Bu, takut kebanyakan juga pak. Saya potong setengah dulu, udah 5 dah. Ikhlas apa enggak nih? Jadi ada berapa ya? 5. Jadi kalau ngomong barokah 5 kriteria nih nggak ada dalam kehidupan kita, bullshit. Bohong. Kan kita tanya, aneh hidup aneh berkadul banget, lihat ada nggak 5 kriteria ini? Nah itu jadi barometernya.
Setuju ya? Jadi berapa dulu kita bahas hari ini? Setuju ya? Ibu yang belakang kedengeran ya? Bu, soalnya kalau lagi ngaji gini saya perhatiin tempat yang paling laku 2 Pak, kalau nggak tiang senderan. Iya, bukan nggak boleh, bukan. Saya juga punya senderan nih, saya sengaja bangun majuan. Karena berasa Pak, ya semalam nyampe rumah udah mau jelang subuh. Tadi lah subuh lah udah mimpin yang jamaah lagi. Lah sekarang genari udah ngoceh lagi. Takutnya kalau saya duduk mundur begini, tempatnya membel enak, takutnya angin sepoi-sepoi AC-nya. Ya, nemen udah obat batuk dari Borobudur, tar mata ngantuk tidur. Nah, saya ada majuan ini sengaja. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ada berapa? Kita bahas ya. Yang pertama kata Nabi, al-ilmu. Al-ilmu. Apa maksudnya? Jadi kalau kita ngomong barokah, tapi dalam kehidupan kita masih alergi duduk di tempat pengajian, kita ngomong berkah, tapi sama pengajian masih benci. Kita ngomong berkah, tapi sama pengajian masih anti, masih nggak demen. Mohon maaf, nih kita duduk di mana nih? Di pengajian apa bukan nih? Jadi kalau orang ngomong berkah, tapi alergi sama pengajian, alergi sama yang namanya majlis-majlis untuk pada hamba di mana Gusti Allah, maka punten omongan inti bohong. Kenapa? Karena kriteria yang pertama, orang yang berkah kehidupannya langsung. Poin pertama, al ilmu, selalu mau menambah dan menambah terus dalam hal ilmu pengetahuan. Jelas nak? Ustadz tadi berangkat dari Bogor, pas nyampe Tangerang, alhamdulillah, sambil megang tasbih, bukan zikir, bukan, karena saya pakai buat sambil murojaah. Kurang lebih dapat tuh 100 hadis saya baca. Lumayan. Belum kelar, belum. Ntar dari sini saya mau lanjut ke Jombang nih. Antara jam 1:30, lanjut lagi ntar. Kira-kira kalau begitu namanya belajar apa enggak? Belajar apa enggak? Belajar. Jadi jangan, kok Ustadz pantunnya baik? Gue belajar tong, pantun belajar. Kayak tadi tuh MC, inti udah bagus tong. Nggak apa-apa, udah bagus. Tapi boleh nggak kalau saya kasih masukan? Boleh ya, lu jangan marah. Gitu. Dan saya nanya dulu makanya. Gitu. Saya kasih pantun balasannya atuh aja dah, buat nempel ke hatinya dan jadi motivasi buat dia. Ini pantun baru nih, saya mau sampaikan, khusus buat antum. Boleh keluarkan kata cakepnya, boleh? Ngajak nyonya makan duren. Lewat jalan layang arah Celilitan. Pantun inti memang udah keren, tapi sayang masih megang catatan. Jangan marah inti. Ini motivasi. Saya nggak ngasih, mohon maaf, nggak ngasih sirup, tapi jamu saya kasih. Ya biar besok makin, gue harus semangat lagi, gue belajar, masih muda. Betul nggak Bu? Dan luar biasa sudah punya bakat, Bu. Ini bukan anak saya, tapi saya bangga tadi kesejempolin. Kenapa? Yang namanya anak muda mau tampil berdiri megang mikrofon begini nggak gampang. Kalau nggak percaya yuk gantian dah yuk. Kalau yang kagak bisa jangankan mau salam, baru salam aja udah gemeteran udah as. Di belakang nendang panggung, bukannya as bang, apaan? Joker tuh. Kan jadi salah pengertian lagi. Udah bagus tong. Terus ya, tolong kepada para orang tuanya, saya bukan menggurui, berikan peluang dan kesempatan anak-anak muda kita untuk bisa mengembangkan potensi yang Allah berikan kepadanya. Tapi tolong yang muda-mudinya, tolong nih dikasih kesempatan, tetap kualitasnya dijaga. Iya, jangan cuman berani modal nekat. Itu namanya orang Jawa Timur, bonek, bocah nekat namanya. Ntar kebangetan nekat, bimbing sholat jenazah, nggak pernah belajar, nggak ada ilmunya, kaget lagi takbir, rukuk dia. Itu mah namanya kue cucur anget-anget, hancur banget udah. Jangan begitu. Yang tuaan, senior, sayang,
ngasih masukan, ngasih kesempatan. Yang muda, lu belajar. Pak, Bu, ini MC begini bagus apa jelek? Bagus, anak muda tampil keren pakai jas, ya Allah. Tadi saya kasih masukan, bukan saya omelin ya, supaya ke depan belajar lagi. Oh iya, gua harus berarti disindir mau Ustadz, kayaknya nggak enak bang, gua menjengcetan. Ntar ke depan udah Ustadz aja nggak menjengcetan sama sekali, bisa ngelawan pantun gua gitu. Itu baru satu. Anda tambahin lagi dah biar jadi 21. Iya, ini pantun baru semua. Ini yang kedua ya, boleh keluarkan kata-kata cakapnya boleh. Tasbih koka dari Mekah, ngemil opak dan korma, jamaah al-barakah terus makin barokah karena terus makin kompak dan istiqomah. 21 udah Anda balas antum. Nah hadirin rahimakumullah, itu perihal yang katanya barokah. Jadi kriteria pertama harus gimana? Silakan di al-barakah ini ada kajian apa? Mingguan, bulanan, subuhan, hadir ngomong berkah sama pengajian anti, ya bohong ente. Nabi nyuruh jadi 4 kelompok, jangan jadi yang kelima. Apa kata Nabi? Kun aliman. Yang pertama, kalau kamu bisa jadilah orang alim yang ngajar. Berarti yang ngajar. Kalau emang antum belum becus jadi orang alim, jadi yang kedua, au muta'aliman. Jadi yang belajar, dengerin guru kita ngaji, kita megang pulpen, megang buku, yang urgen catat, belajar. Atau yang ketiga, nggak mampu ngajar, nggak mampu belajar. Aduh saat saya boro-boro nyatet, romannya ngelihat buku sama pulpen aja udah bingung, udah nulisnya udah semuanya rata, udah. Berarti kenapa? Oh wajar, umur udah sepuh. Ya udah yang ketiga, mustamian. Apa tuh? Jiping, ngaji nguping denger. Masih nggak mampu juga jadi yang ngajar, nggak mampu belajar, nggak mampu ngaji nguping. Ya Allah Ustaz, afwan banget, ana bukan nggak mau hadir di pengajian al-barakah. Ini jadwal ana minggu besok ke Surabaya, minggu besok ke Kalimantan, bulan depan ada ke Surabaya lagi, bulan depan lagi ada ke Sumatera. Maafin, tugas ana nggak bisa tinggalin. Berarti dia nggak bisa tuh belajar, nggak bisa nguping, tapi jadi muhiban. Ngomong-ngomong, pengajian tuh di Al-Barakah itu kalau lagi kelar kajian, makanannya ada apa enggak? Enggak ada, udah aneh yang tutup makanannya. Orang yang enggak hadir, duitnya hadir. Halo? Kedengeran gak saya ngomong nih? Itu ada pisang, ada anggur, kira-kira boleh minta apa boleh beli? Beli! Ya Allah, emang berapa sih? Dan besok roman-romannya sih mengundang Ustadz pantun tuh. Oh gitu? Ustadz yang mana? Itu yang di luar white kopi gitu. Iya. Terus gimana? Ana sih lagi kepikiran, kenapa ongkosnya belum ada buat dia. Dia nggak bisa belajar karena nggak sempat, waktunya sibuk. Emang berapa sih ininya? Ya udah cukup, antum jangan ngomong ke yang lain, cukup kasih ke pengurus. Kenapa? Udah buat transportnya besok an yang tutup. Tuh. Orang yang nggak hadir tapi duitnya hadir. Kira-kira di sini ada nggak begitu nih? Mudah-mudahan makin banyak yang begitu. Iya. Nah, jangan kata Nabi jadi nomor 5. Ngajar nggak bisa, belajar ogah, nguping alergi, cinta kagak, gedek kamu yang ngaji. Siapa yang jadi nomor 5 kata Nabi, celaka hidup lu, belangsak udah hidup lu dah. Bapak Ibu, anak-anakku sayang, jelas gak saya ngomong nih? Punten, jadi kriteria al-barakah yang pertama apaan? Ilmu. Nah, kalau mau lihat dalilnya, saya bacain dalilnya deh. Surat Al-Kahfi ayat 109. Yang di handphone ada aplikasi Quran mah nggak dibuka. Surat ke-18, juz ke-16 ayat 109. Surat Al-Kahfi ayat 109. Bismillahirrahmanirrahim. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
Katakan ya Muhammad kepada orang-orang beriman, katakan kul. Hari ini kita katakan nih, katakan kepada Taufikur Rahman tuh yang tukar menyampaikan, hai katakan semua ayahanda kepada ayah bunda, apa isinya? Laukanal bahru midadan, sekiranya air laut dijadikan tinta, likalimati rabbi, untuk menulis ilmu Allah, lanafidal bahru, habis lautan yang satu tambah lagi lautan yang lain, habis lagi tambah lagi. Nih saya kasih analogi, ayah bunda ananda pernah lihat kan atau tahu kan laut Ancol? Airnya banyak apa dikit? Pindah ke wilayah Banten, tahu pantai Carita? Oke, pindah ke sebelahnya lagi ada Karangbolong, air lautnya banyak apa dikit? Pindah lagi ke Anyer, air lautnya banyak apa dikit? Pindah Sukabumi, ada Pelabuhan Ratu, ada Sawarna, ada Ujung Genteng, air lautnya banyak apa dikit? Pindah lagi ke Pangandaran, air lautnya banyak apa dikit? Pindah lagi ke Laut Selatan, Parangtritis, Pantai Kekup, air lautnya banyak apa dikit? Pindah lagi, naik pesawat Pak ya. Kemarin Rabu saya berangkat dari Jeddah ya, saya lihat di situ, ya Allah, emang belaga kepo saya sama bini, kan disuruh sama Nabi sama bini banyak bercanda Bu. Saya bilang, ini apaan sih di monitor bundar-bundar bulat begini? Nanya lagi dia, ini Abi nggak tahu apa belaga? Emang nggak tahu, saya bilang gitu. Ini bola dunia Bi. Oh, kenal dia kagak tahu. Emang saya nggak tahu sebelum kita. Tahu kita bulatan dunia. Terus saya belaga bego lagi nih, belaga. Ini ngomong-ngomong yang warna putih apaan? Oh, ini berarti putih salju. Ini lautan es. Ini yang biru yang banyak. Nah, inilah lautan biru. Nah, itu yang rada coklat. Ini yang coklat itu cuma sekedar daratan. Saya belaga bego lagi Pak. Berarti luasan lautan. Emang baru tahu sekarang? Emang nggak belajar Kolobus? Kagak, saya bilang gitu. Kita mah orang artis kata gitu. Iya, nggak apa-apa, sama bini biar bilang Pak. Gitu kan. Singkat kata, bola dunia yang besar. Nah, bantuin jawab. Luasan lautan apa daratan? Allahu Akbar. Makanya kalau yang punya dunia mau ngelenggelemin dunia, ya gampang banget Pak. Ditumpain aja tuh air laut ke dunia. Terjadi namanya tsunami. Inti bayangin, itu baru cucunya. Bayangin besok yang keluar Kongnami. Ya Allah ya Robi. Bu, silakan jalan-jalan ke Aceh tuh di saudara kita. Itu di sebelah masjid Baitur Rahim apa tuh masjid agungnya, itu ada kapal tanker yang tingginya kurang lebih 60 meter Pak. Dan itu kapal bukan terbuat dari busa, bukan, dari besi baja. Itu kenapa bisa pindah ke situ? Kira-kira kalau dituang sama air seember pindah nggak tuh kapal? Berarti kira-kira airnya tsunami lagi 2004 banyak apa dikit Pak? Pindah ke situ. Itu jadi ibrah buat kita. Saya naik Pak sampai paling atas tuh. Saya bilang, ya Allah, gimana antara kiamat kubro? Baru 9, skala Richter peristiwa Aceh Pak. Ini kapal segini gedenya pindah dari laut ke sini. Sampai sekarang masih ada. Siapa mau mindahin? Segitu beratnya. Tapi buat Allah semuanya kecil. Itu baru kiamat sugro. Peristiwa Aceh Pak, lupa Pak? Nggak lupa kita tuh. 165.000 jiwa yang meninggal seketika, belum lagi yang hilang tak kemana rimbahnya. Aceh, saudara kita tuh di Aceh tuh sampai sekarang kapalnya masih ada begini hari. Bayangkan besok kiamat kubro. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, buat bicara ilmu sampai Allah tantang, sekiranya air laut dijadikan tinta buat menulis ilmu Allah, habis Ancol, pindah ke Banten, pindah ke Sukabumi, pindah ke Pangandaran, pindah Laut Selatan, habis semuanya. Ilmu Allah masih jauh lebih luas ketimbang ilmu yang diberikan kepada hambanya. Nih ilmu hambanya saya contohkan, masih dalam kitab Syekh Nawawi pada lembaran yang kedua, beliau kutip hadis qudsi. Jadi ilmu manusia, Bu, ini ada air di dalam gelas, kita gambarkan air laut. Diambil jarum, dicelupkan, diangkat. Dari diangkat tuh jarum ada setetes yang jatuh, bukan segelas, setetes itulah gambaran ilmu manusia yang diberikan buat sedunia, setetes. Sementara ilmu Allah yang ada di lautan. Kira-kira kalau begitu
kita cukup nggak berhenti ngaji nih? Apa makin semangat? Makanya kriteria berkah yang pertama al-ilmu. Jelas nggak kira-kira kita ngaji nih? Paham nggak kira-kira kita ngaji nih? Tolong ayah bunda, khusus Ananda, saya datang jauh-jauh biar pulang dari sini ada oleh-oleh ilmiahnya. Ada 5 kriteria. Itu baru yang pertama. Cepat banget waktu tuh, udah 10:30 baik udah. Baru 1. Iya. Terusin yang kedua ya. Terusin yang kedua ya. Apalagi yang kedua kata Nabi? Yang kedua kata Nabi, kriteria kalau kamu ngomong berkah hidup kamu, tanya praktek hidup kamu, udah apa belum? Yang kedua, wal ibadatu. Wal ibadatu. Apa Ustaz artinya? Kalau kamu ngomong berkah, pasti praktek kehidupan kamu selalu makin doyan, makin dokok, makin meningkat. Dalam hal apa? Meningkatkan kualitas ibadah. Bapak Ibu rahimakumullah, kemarin Ramadan, puasa itu panggilannya buat orang Islam apa orang beriman? Halo? Buat orang Islam apa orang beriman? Beriman, spesial. Ya ayyuhalladzina. Jadi jangan heran kalau Ramadan baru seminggu kita lihat di warteg ada kaki nggak ada pala. Nggak usah heran. Kenapa? Emang panggilannya buat orang beriman kok. Yang begitu berarti dia bukan orang beriman. Nggak usah marah. Nah, implikasinya dari Ramadan kita kerjakan dikatakan barokah. Yang kedua wal ibadah. Tolong kita padukan korelasinya. Yang megang pulpen buku mau nulis silakan. Kalau tadi Al-Kahfi 109, yang kedua surat ke-8, surat ke-24 juz 18 ayat 51. Yang di handphone ada aplikasi Qurannya, mau buka silakan. Surat ke-24 juz ke-18 ayat 51. Yang nulis ketinggalan nggak tong? Ya, yang nulis ketinggalan nggak? Nggak. Surat ke-24 juz 18 ayat 51. Ibu yang di belakangnya nulis ketinggalan nggak? Silahkan dilihat tuh. Kalau memang di handphone ada aplikasi Qurannya, buka aja. Surat ke-24 terdapat surat An-Nur juz ke-18 ayat ke-51. Kepada para bunda yang di belakang, saya ngomong jelas gak ke belakang nih? Jelas ya? Oke, saya bacain ayatnya. Surat An-Nur ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Bapak Ibu, ini yang saya bacain, mohon maaf, Quran apa Koran? Berarti kalau begini janjinya pasti apa ragu-ragu? Janji Quran Bapak Ibu, bukan janji caleg. Apalagi caleg yang nggak kepilih. Iya, ini janji Quran. Jadi sangat beda sama janji pilkada. Karena kalau pilkada jujur Bapak Ibu ngebedainnya gampang, beda tipis sama pilkabe. Kalau pilkabe ibu lupa jadi, pilkada banyak kan begitu jadi. Nah itu. Ini Quran yang dibacain. Surat An-Nur ayat berapa tadi? Lihat aja, ntar kita tanya diri kita. Kalau kita ngaku beriman, ngaku berkah, kita pulangin diri kita sesuai apa enggak? Innama, sesungguhnya, karena adanya qaulal mu'minin, ucapan orang-orang beriman. Kemarin panggilan puasa buat orang Islam apa orang beriman? Nyambung, orang beriman yang apabila diserukan untuk memenuhi panggilan Allah, jawab yang jujur, kira-kira penjaga 5 waktu berjamaah itu panggilan Pak RT apa panggilan Allah?
Kira-kira untuk makin rempuk, akur, silaturahim sama tetangga, itu perintah Pak RT apa perintah agama? Agama. Kira-kira untuk hormat sayang yang muda sama yang tua, menantu sama mertua, orang tua anak sama orang tua, kira-kira bakti sama orang tua, itu perintah orang tua apa perintah Allah? Allah. Kira-kira ngajarin memerintahkan berbagi sedekah, itu perintah ketua DKM apa perintah Al-Quran? Kalau udah tahu perintah Al-Quran tuh jawabannya sami'na. Lihat sami'na, lihat ujungnya, kan kita pengen tuh wa ulaika humul muflihun, kan pengen menang kita, pengen beruntung. Betul apa Bapak Ibu? Allah nyuruh ngaku berkah, ngaku udah Syawal meningkat. Ya salam. Bapak Ibu buat perbandingan, Imam Syafi'i lagi masih umur 8 tahun minta izin sama emaknya buat berangkat ke Madinah dari Mekah. Mekah Madinah saat itu belum ada kereta cepat. Kalau sekarang enak Pak, 2 jam nyampe. Mekah Madinah saat itu belum ada jalan tol, naik mobil 7 jam udah pasti sampai. Tapi zaman Imam Syafi'i, dia naik onta dari Mekah ke Madinah. Bayangkan bocah kelas 4 SD tuh, dari Mekah ke Madinah 8 hari 8 malam, nyampe Madinah kelar beliau 16 kali khotmul Al-Quran. Saya ulang biar berasa ke hati, 8 hari kelar 16 kali khotam Al-Quran. Halo 8 hari berapa belas khotam? 16. Karena kebiasaan Imam Syafi'i 1 hari 2 kali khotmul Quran. Tuh Imam Syafi'i. Bu, Pak, halo, kemarin lagi Ramadan dapat kan minimal 1 khotaman. Sekarang udah 26 Syawal. Halo, gimana kabar Qurannya? Halo. Nah, ibadah, baca Quran ibadah apa bukan tuh? Ibadah. Saya nggak mau nuduh ke ACB pulangin, ngomong berkah ibadah kedul, bullshit. Iya. Oke, saya contohin lagi. Imam Syafi'i jauh-jauh berangkat ke Madinah mau ngapain sih dia? Beliau mau nemuin mufti Madinah yang namanya Anas bin Malik, yang terkenal dengan masyhur namanya Imam Maliki, yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat tahun 179 Hijriah. Berarti gurunya Imam Syafi'i di Madinah saat itu menjadi mufti Madinah. Beliau, Bapak Ibu, semasa hidupnya itu Imam Maliki, urusan sholat sunnah kalau malam dia sholat sunnah, paling enggak sholat malamnya 300 rakaat. 300. 300. Beda jauh sama kelas kita. Kita boro-boro 300. Romannya tarawih, kemarin tarawih Ramadan, mau berangkat juga ngerumpi sama temen lah ya, omongannya. Lu ngomong-ngomong tarawih di mana? 15 sono. Lu di mana? Gua belas sini. Ngomong-ngomong kalau belas sini imamnya pakai jalur lambat apa jalur cepat ya? Halo? Betul apa nggak Bapak Ibu? Ya Allah ya Rabbi, belam hari enak nih. Imamnya anak muda, suruhnya kita dengar di telinga udah kayak keluarga. Apaan? Trikul, kuliah kulhu. Udah kalau Bapak Ibu nggak mau modal saya dah. Nyari paket imam anak muda karena pengen cepet surah yang udah kedengar trikul, ternyata nyampe lokasi nggak tahu, ternyata salah teknis, salah jadwal. Yang datang aki-aki. Baru baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dapat 2 rakaat, temen yang ngajak ke situ digebuk dari belakang gitu.
Yang gebuk nanya, lu ngapa gebuk gua? Ya Allah, warin bahasanya buka puasa bersama-sama, beli launya di warung Tegal, baca imam kebangetan lama, yang begini besok-besok gua tinggal. Tuh model kita. Bapak Ibu ngaku aja, benar apa enggak? Nah, Ibu Bapak rahimakumullah, paling enggak kita nggak kuat ngejar pakai 300 rakaat kayak Imam Maliki. Yuk Syawal meningkat, kriteria berkah katanya yang kedua awal ibadah 5 waktu berjamaahnya. Udah Bapak Ibu, 5 waktu berjamaahnya, karena di saat 5 waktu berjamaah kita jaga. Bapak Ibu, Bu, Pak, kan kita kalau udah meninggal dunia kuburan kita masing-masing, Pak. Bantuin jawab deh. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, MC-nya mati, kameramennya mati, ibu-ibunya mati, tua DKM-nya mati, jamaahnya mati, penceramahnya mati. Ya mati juga, bakalan mati. Nggak marah saya, emang bakalan kesana, Pak. Saya taruh di belakang soalnya ngancem, Pak. Ngomong matinya lo mati gitu. Ya Allah, Bapak Ibu, ya ini masalah ibadah terutama sholat 5 waktu bukan kata saya. Dalam Quran surat Al-Mudaththir 7 ke-29, ya, disitu dengan begitu tegas ayat 40-an Allah nanya, masalakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka yang paling dalam, neraka Sakor? Mereka besok jawab, saya lagi di dunia nggak demen berjamaah ke Al-Barkah. Kalau nggak berjamaah Bapak Ibu, ini saya tanya lagi nih, kita jawab secara manusia aja dah. Bu, Pak, kira-kira kita sholat 100% ada nggak bisa khusyuk? Halo? 100% dari takbir sampai salam ada nggak bisa? Berat. Mau tahu solusinya? Pak, Bu, mau nggak tahu solusinya? Mau selamat gitu, mau nggak? Hadir ke masjid Al-Barkah. Kenapa Ustaz? Nih, saya jelaskan. Jadi begitu sholat berjamaah, Allah perintahkan malaikat buat meriksa yang berjamaah. Tolong ayah bunda, saya ngasih pesan nih, mau dilaksanakan silakan, enggak juga nggak apa-apa. Tapi saya nanti pesan lewat majelis pengajian yang mulia ini, selama bisa berjamaah tolong jangan nggak berjamaah. Selama bisa berjamaah jangan nggak berjamaah. Kenapa Ustaz? Begitu diperiksa oleh malaikat dari paling depan makmumnya, malaikat laporan, ya Allah yang pada sholat di Masjid Al-Barkah kan habis ngaji kayaknya nempel ke hati pada berjamaahnya, Masya Allah Ustaz, berkah banyak bener-bener bagus dong. Tapi ya Allah, tapi kenapa? Badannya doang di Al-Barkah, terus itu bagian dalamnya hatinya kenapa? Pada keluar semua. Lah pada kemana? Macam-macam. Tuh ya Allah, yang berjamaah di belakang tuh ibu-ibu tuh yang pakai mukena ping-ping tuh ya Allah. Mengapa? Lah lagi paseh mah awal inna sholatinya cakep banget. Lah begitu dapat rakaat kedua hujan turun, ya Allah jemuran belum gua angkatin tuh. Ibu, kira-kira sholat begitu khusyuk apa enggak? Yang perempuan dong begitu, enggak ya Allah, yang laki begitu juga. Mikirin jemuran, bukan kalau laki mah. Kenapa? Tadi sebelum ke masjid habis ngukur tanah, ada yang mau beli, masuk masjid takut ganggu, HP di silent, dapat sholat juhur 2 rakaat, HP bergetar, hati langsung kontak, jangan-jangan yang mau beli tanah gue nelponin. Bapak Ibu, kira-kira sholat begitu khusyuk apa enggak? Saya pinjam bahasa Quran lagi, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Itu sahun, kerjaan kita banget udah ngelamun, betul bang Pak? Kata malaikat, coret ya Allah. Inti jangan menyoret-nyoret aja, jangan dicoret dulu. Lemang apa? Berjamaah dia di Al-Barokah. Jadi bagaimana? Jangan dulu dicoret, periksa dulu yang paling depan, depan, kena paling depan diperiksa. Imam
Mau tahu imam godaannya? Mau tahu? Nih saya buka. Beneran Pak, nggak apa-apa, biar jadi hati-hati kita semua. Nih imam godaannya Pak. Pertama mic-nya, wih, makan durian berasa anget, mic-nya keren banget. Makmum pertama Bapak Wali Kota, camat, lurah, para pak jabat. Sop kedua mitoha, mertua. Sop ketiga santri. Sop keempat ada sopir grab. Sopir grab ada juga mau berjamaah. Imam langsung berubah. Imamnya Al-Hafiz, hafal 30 juz. Begitu mic keren, makmum para pejabat. Paling belakang kameramen buat macam-macam. Ada TV One, ada SCTV, ada Metro TV, ada iNews. Mic keren, langsung berubah dari takbir yang biasa datar langsung kayak orang udah 17 tahun di Mekah. Takbirnya begitu Pak. Sholat maghrib mentang-mentang makmum para pejabat, mentang-mentang dia hafal 30 juz, ada kamera. Kaget supir Grab di sub nomor 4. Kenapa? Yasin wal Qur'anil Hakim. Kata supir Grab, ya di cancel dah ini. Supir Grab Pak, udah janjian. Kata supir Grab, mungkin 10 ayat doang kali Yasin ini dah. Kaget. Innama tundiru manittaba'al dzikr. Ya Allah, 83 ayat disingkat habis. Supir Grab masih besar harapan, mungkin tarokat kedua Al-Ikhlas kali dah. Itu abong-abong makmum para pejabat, sop kedua mitoha, di shot sama kamera, rokat kedua, ya Rob, apalagi kedengarannya, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral. Kata supir Grab, ya Al-Kahfi. Punten Bapak Ibu, kira-kira kalau begitu imam ikhlas apa ria itu? Ria. Kan dia ngasih apa namanya sebelum terjadi Pak. Biasanya begitu penyakitnya. Tanya aja kalau nggak percaya ntar. Iya, godaannya begitu Pak. Kadang-kadang yang malaikat akhirnya jadi gregetan. Mam lo imam belagu lo, kata malaikat. Abong-abong makmum para pejabat di shot sama kamera, sholat maghrib pakai Yasin sama Al-Kahfi, giliran lu di kamar nggak ada kamera, kembali lagi kuliah udah. Nah, ujian orang berilmu kadang-kadang begitu, suka pamer gitu Pak ujiannya. Makanya tolong nih buat, ya Allah saya ngomong kita, biar kita jaga hati kita, jangan sampai tergelincir walaupun hafal. Bukan kata saya Pak, Nabi yang nyuruh. Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif, kata Nabi. Kalau kamu jadi imam buat para jamaah, tolong kata Nabi ringankan. Emang kenapa kata Nabi? Karena kata Nabi itu di belakang ada 5 golongan. Faida fihimus soghiro wal kabiro wad do'ifa wal marido wadal hajati. Itu 5 macam di belakang tuh kata Nabi. 1, banyak bocah. Bocah masuk nominasi itu sama Nabi. 2, banyak aki-aki. Yang mungkin darahnya lagi naik. Tuh. Yang ketiga kata Nabi wadha'ifa, ada orang lagi baru sembuh sakit, masih lemes tapi mau berjamaah. Ada lagi yang terakhir wadal hadati, ada supir Grab yang udah janjian, dia punya hajat. Ya Allah, udah nyari sewa lagi susah, begitu kelar assalamualaikum di cancel. Ya Allah. Coba Bapak Ibu, berarti ajaran Nabi kita bijak apa enggak? Bukan nggak boleh panjang, lihat ujungnya kata Nabi. Kalau kamu wa idza sholali nafsihi falyutawil masya. Ntar jam 2 malam di kamar kamu sendirian dewekan, terserah kamu.
Tuh ajaran kita begitu Bapak Ibu, Nabi ngajarin. Ya. Jadi bukan menggurui kepada para imam di sini, kan yang namanya ngingetin boleh. Gitu. Iya. Ya. Afwan Ustaz ya, jangan marah antum ngingetin. Gitu. Iya, jangan abung-abung hafal 30 juz. Gitu. Kadang-kadang makmum belum tentu kuat dirinya. Gitu. Saya dulu di PTIQ Pak, alhamdulillah 2003 lulus bukan lolos. Ya makanya basic saya memang di Quran. Allah kasih kelebihan, gampang mantun. Nah itu mah orang kenal Ustaz pantun. Padahal mah background aslinya begitu. Udah ngaji begini, nas Qurannya dibahas memang dari PTIQ. Lulus bukan lolos. Dan zaman saya kuliah di PTIQ untuk bisa lulus nggak gampang Pak, banyakan yang lolos. Lah beneran. Apa sebab Ustaz? Lah karena per 6 bulan harus sudah punya nilai tahfiz. Biar pelajaran-pelajaran yang lain bagus, tapi kalau 6 bulan belum punya nilai tahfiz, nggak bisa ikut ujian. Saya berasa masuk tahun 99 ada 45 mahasiswa, pas di wisuda tinggal 11 orang. Udah lolos itu. Tuh, Pak, Bu, rahimakumullah. Imamnya begitu, coret kata malaikat. Jangan, nanti mencoret-coret aja malaikat. Lama ngapa? Dia berjamaah, jangan dicoret dulu. Enak gak Pak berjamaah berarti itu Pak? Enak banget Bu. Terus gimana lagi? Coba yang ketiga, periksa lagi dah. Siapa ya Allah? Periksa bacaan makmum, tahsin, tajwid, tartil. Nah ini berat nih. Kalau yang nggak belajar tahsin, tolong kepada ayah bunda, mudah-mudahan di Masjid Cinta ini ada juga kajian tahsinnya, pelajaran membenerin Quran, nggak gampang. Tahsin Pak, diperiksa lagi malaikat geleng dah, yang pojokan alhamdulillah kalkamdu, alamin ngalamin, goiril khairil, amta ana amta. Waladdoh kan beda Pak. Ada malaikat nggak sanggup dah ya Allah. Mengapa tajwid dari begitu diperiksa? Lah mengapa nggak sanggup ya Allah? Kue cucur anget-anget hancur banget ya Allah. Coret ya Allah. Jangan coret dulu, jangan mencoret-coret, jangan. Lah mengapa? Berjamaah. Bapak Ibu berarti berjamaah hebat apa enggak? Tolong banget, ini saya bukan menggurui lewat kesempatan halal bihalal, buat diri saya juga saya bilangin, jangan sampai nggak berjamaah. Karena besok yang paling dulu periksa bukan pahala puasa, bukan pahala haji, tapi pahala sholat. Dan sholat berjamaah hebatnya kita lagi bahas sih. Tadi imam riak mau dicoret dilarang, makmum ngelamun mau dicoret dilarang, tajwid ancur apalagi ya Allah, periksa yang 4 dulu dah. Yang keempat apa? Barisannya, soft barisan Pak. Kira-kira kalau kita subuhan nggak ke Masjid Al Barokah, nggak berjamaah di rumah, dewekan di kamar, punya barisan apa enggak? Masjid ada barisan, biar semua ngamalin. Doanya saya mau ijazain, bukan dari Quran, bukan dari hadis. Ini berdasarkan ilmu kirata yang dikira-kira tapi nyata. Beneran? Yuk Bapak Ibu ikutin ya. Bukan dari Quran, bukan hadis ini mah. Biar semasa nempel ke hati langsung. Allahumma paksain wa males-males tinggalin. Kan kita bilang bukan dari Quran dan hadis, bukan, jujur saya. Gitu. Apalagi di shot ini kan jejak digital sampai hari kiamat nggak hilang ini udah. Gitu. Iya, mungkin duluan sender nggak ada umur, ini masih ada videonya, betul nggak? Iya, ya Allah Bapak Ibu, berat ke masjid, berat. Tolong, perjalanan yang terberat dan jauh ke masjid. Yang hobi itu hacking, nyampe Gunung Gede, Gunung Salak, nyampe. Tapi nggak nyampe melangkahkan kaki ke masjid, betul apa enggak? Yang hobi pelesiran tuh, dari masih habis lebaran, healing ke sono, healing, ngilangin pusing, biar makin eling, walaupun badan nggak langsing. Iya. Silakan kalau memang ada duitnya, tapi mohon maaf, ke Singapura nyampe, ke Malaysia nyampe, ke Turki nyampe, ya Allah, ke luar negeri nyampe. Tapi banyak Pak yang ke masjid nggak nyampe.
Iya, betul apa nggak Bapak Ibu? Bukan nakut-nakutin, takutnya ke masjid alergi, takutnya ke masjid ogah. Sekali masuk nggak mau nyender di belakang, ngeduluin imam. Takutnya ke masjid nggak mau nih, sekali masuk masjid ogah di belakang, depan imam posisinya. Siapa namanya? Ya jadi aja, kurung batang depan imam. Nah sebelum kita begitu, ya Allah, naik sepeda cahaya redup yang dipakai sal dan mukena, perbanyak ibadah selagi hidup, menyesal di akhir tiada berguna. Imam tadi rada ria, makmum diperiksa sopnya, imamnya alim. Emang disuruh jadi imam yang lebih alim. Kenapa? Karena kalau lebih alim gak beda kita naik mobil penumpang, sopirnya, drivernya handal. Pak, berangkat dari Cipundu Tangerang, mau kemana? Kira-kira nyaman gak kita dibawa? Nyaman. Emang ngambil SIM-nya di Samsat, bukan di kebun, bukan di kelurahan. Nyaman. Dia tahu caranya ngerem yang nyaman. Ya Allah, enak. Begitupun imam begitu jawab rada-rada ria tadi Yasin sama Al-Kahfi, tapi alim dia. Sebelum dia takbir, dia berbalik ke belakang atau pakai mic diingetin. Apa kata imam? Istawu wa'tadilu, ya, wa tarassu fa inna taswiyatas sufu min tamamis shalah. Kita orang Tangerang, pakai bahasa kita aja dah. Jadi jangan gengsi yang nggak bisa bahasa Arab, jangan tuh malu, enggak, ke bahasa kita. Saya selalu terjemahkan tuh. Takutnya nggak di belakang nggak ngerti kan Pak? Nama orang kita bukan orang Arab. Kita terjemahkan, wahai para makmum, tolong rapatkan, luruskan barisan sholat kita, karena merapatkan dan meluruskan merupakan salah satu kesempurnaan ibadah sholat kita. Hati makmum yuraun, sahun, tajwid hancur, tapi begitu kata imam rapatkan, luruskan, makmum di hati jawab siap imam, sami'na wa atokna. Diperiksa sopnya, laporan, hati makmum boleh pada ngelamun ya Allah, tajwid boleh hancur, imam boleh GR dikit tadi Allah, aku periksa barisan ya Allah. Kenapa? Nggak sanggup ya Allah. Kenapa? Ke Cikampek naik mobil bis perfect abis. Coba lagi di sini masih bikin Cikampek saya. Iya ya Rob, jadi bagaimana? Serangkul udah, raup, terima semua yang pada sholat berjamaah di Al-Barakah. Ya Allah Bapak Ibu, kira-kira hari ini kita ngaji paham apa enggak nih? Jelas apa enggak? Itu definisi berkah 5 kriteria, baru 2 udah jam 11 kurang 10 menit. Iya, saya lanjutin sampai tuntas 5 macam, biar pulang dari sini ada betul-betul oleh-oleh yang kita bawa. Bapak Ibu, ya. Jadi semua ada berapa? Yuk sebutin dulu. Yang pertama, alhamdulillah. Yang kedua, yang ketiga kata Nabi, ar-rizqu minal halal. Begitu kita berikhtiar di luar buat kepentingan bini kita, anak kita Pak, yang dicari rezekinya dari yang halal. Ar-rizqu minal halal. Bapak Ibu, apa ar-rizqu? Ini penting Bapak Ibu, rezeki yang halal. Boleh saya contohin ya? Boleh kan? Saya nyontain orang takut jadi gibah. Saya haturkan makasih ke pengurusan dari acara hari ini. Kenapa saya haturkan makasih? Karena jujur saya marah agak kaget juga. Santri saya ngabarin, Bi, udah ditransfer. Transfer. Iya, ini saya sampaikan biar besok tuh, oh berarti bagian talent urusan gitu amanah ya, begitu. Karena urusan duit kadang-kadang nggak ada suaranya Pak. Makanya saking nggak ada suaranya, nggak ada saudaranya, sampai 271 triliun nggak tahu kemana itu. Coba tuh duit, kalau kan kesian nasibnya Dewi Sandra. Cuman bolak-balik nama aja jadi dia yang ketepaan tuh. Oke ya Bunda, Bu, saya sampaikan berarti panitianya amanah apa enggak? Amanah. Itu kira-kira saya nerima begitu, bantuin jawab halal apa haram? Halal apa haram Bu?
halal, emang bukan boleh korupsi. Panitia japri lewat hati saya, norek tuh. Iya. Cuman kan kita rada kaget, ya Allah, acaranya belum mulai, belum ngerjain udah lunas. Kan begitu. Tanggung jawabnya berat, Pak, jangan menggampang. Tuh kemarin lagi mau corona tuh, tahun 2020, ya Allah Bapak Ibu, itu saya sama bini di laci, ada kurang lebih hampir 30 amplop. Saya teleponin atu-atu panitia. Udah komitmen saya sama bini, selama kerjaan belum kelar belum boleh dibuka. Dia udah pada ngasih datang ke rumah ngasih DP, bahasa mereka tuh. Maksa, kan kalau maksa ada salak, ada markisah, nolak berdosa, kan begitu. Nah, cuman begitu corona kan kaget, semua di rumah saja. Betul nggak kemarin tuh? Waduh, batal ini. 30 amplop di laci. Bu, ya Allah, apa ya kata bini, gimana Bi? Tenang, sini nomor teleponnya, buat teleponin atu-atu. Teleponin. Waalaikumsalam. Ya ini Ustaz, ya antum kan buat hajat tanggal sekian bulan sekian, nih antum udah datang ke majlis aneh dan ini udah nyerahin amplop, acara kan nggak jadi, pergi mana nih urusannya, kita selesaikan. Ustaz, boleh nggak transfer balik separuh aja? Ya ada yang begitu. Saya bilang, antum minta semuanya juga ada transfer balik, emang bukan punya aneh. Belum, jadi saya tuh sama maksudnya di keluarga belum berani buka kalau belum kelar kerjaan. Ana balikin. Ada lagi yang lucu lagi, wilayah Tangerang banyak tuh, emang adabnya orang Tangerang cakep-cakep, beneran Bapak Ibu, saya apa adanya sih cerita. Ada lagi yang ngomong begini, Ustadz, udah biarin aja mau Ustadz, tapi tolong Ustadz ya, buat tahun depan lagi kalau udah bebas, saya mau undang Ustadz lagi, jadi DP-nya dari yang itu aja udah. Ada yang begitu, tapi udah ijab kabul namanya. Tuh, Bu, Pak, kenapa? Ini saya contohin ke diri saya, nggak ke orang lain, takut jadi gibah. Karena yang begitu, walaupun halal, belum tentu barokah. Tuh, belum tentu berkah. Bapak punya gaji, begitu habis bulan gajian, hati-hati, halal, tapi belum tentu barokah. Kita hidup mau nyari barokah, nama kita Masjid Al Barakah. Kenapa Ustaz? Karena kalau berkah, Bu, Pak, berkah nih gini gambarannya. Kalau pakai istilah takutnya gampang rada lama mahaminnya. Berkah, punya duit 2 juta. Berarti kalau yang merah 20 lembar. Tapi urusan yang kita pengen pakai cuman selembar. Enak nggak hidup begitu tuh? Enak. Duitnya 20 lembar di kantong, tapi urusannya cuman selembar. Enak gak Pak? Nyaman, tidur pules, sudah begitu. Kita kadang-kadang hidup sebaliknya, urusan kita 20 lembar di kantong cuman selembar. Tuh belangsak itu begitu. Jauh-jauhin hidup yang begitu Bapak Ibu. Tuh gambaran begitu tuh berkah. Caranya gimana? Caranya tadi, yang halal belum tentu barokah. Kita Indonesia orang Timur diajarin 3 kata yang jangan pelit kita untuk utarakan. 1, ucapan maaf. 2, ucapan tolong. 3, ucapan terima kasih. Ini ucapan-ucapan ringan, tapi kalau saya lihat di zaman sekarang dengan kecanggihan teknologi makin maju, orang makin berat ucap begini Pak. Makanya kalau saya lihat tuh di Instagram, hampir tiap hari ada aja kejadian Pak yang unik-unik. Kemarin mau lebaran, mobil Fortuner lah nabrak mobil sebelah, begitu turun bilang ini adeknya jenderal, taunya boro-boro jenderal, kan begitu. Pak, Bu, jadi emosi yang dikedepankan. Berapa susahnya, ya Allah, maaf ya. Tuh, enak gak Pak ucapan begitu Pak? Yang kedua apa? Tolong ya. Yang ketiga, terima kasih. Dan yang saya mau pakai terima kasihnya ini 2 kata yang ringan, terima kasih. Kalau kita pakai lah berkah banget hidup kita Pak. Terima kasih, terima kasih. Renungin ke hati. Kita kadang-kadang baru cuma pintar nerima, tapi rada pelit buat ngasih. Lihat aja hari Jumat kotak amal tuh, kalau udah lewat kesianan nggak ada lampu merahnya, lampu hijau.
Padahal di kantong duit masih ada, cuman pintar nerima, pelit buat ngasih. Tuh caranya arizku minal halal. Tolong Bapak Ibu ya, jadi jangan pelit. Yang halal aja belum tentu yang halal belum tentu berkah, apalagi yang boleh nyolong, yang Spanyol separuh nyolong, korupsi. Ya Rob, jauh-jauhin. Oleh karenanya tuh jangan pelit, arizku minal halal dapat. Yuk, saya dari sejak nikah diajari nama guru saya Kiai Haji Syafi Antoniu, pakar ekonomi. Ya, di Sentul Selatan ada masjidnya, Masjid Andalusia. Sampai genari saya diamanati ngajar di situ udah 11 tahun. Diajarin tuh, saya pakai banget. Saat kalau mau berkah, ilmu terima kasih, antum pakai. Gimana guru caranya? Tuh di kamar komitmen sama bini kalau bisa. Siapin kotak. Ini kurang, kekecilan, gedean lagi saya taruh. Bu, 2 kotak, infak dan lain-lain. Ya. Hari ini jadwal Al-Barakah udah lunas dari kemarin. Iya. Iya. Ya dari kemarin berarti 2 hari yang lalu. Pindah ke Jombang, ntar masih di Tangerang juga. Ntar pindah malam ke Bogor. Ya. Bu, itu halal. Tapi karena kita pengen berkah, dah agama nyuruh kalau zakat 2,5%, itu zakat. Zakat, infak bebas. Saya sampai komitmen sama bini, jangan pakai rubul usur, kedikitan. Ya, minimal kita kalau mau makin berkah, taruhlah kecilnya 10, gedenya 20%. Tuh, sampai 2 kotak tuh setiap hari. Robek nih dari Al-Barakah berapa? Teng. Infak dan lain-lain. Ya Allah, Bu, infak. Emang saya lagi bangun pesantren. Sampai genari, alhamdulillah, Bapak Ibu rahimakumullah, terutama yang berat kemarin corona. Santri belum pernah ada kerasa kelaparan. Dah, jadi sebelum kita nyuruh orang berinfak, praktekin diri kita. Dan lain-lain, manfaatnya banyak banget nih. Saya lagi di Medan, jam 5 pagi, bini nelpon nangis-nangis. Apa Neng nangis-nangis? Ponakan dapat kabar dari rumah sakit, meninggal dunia, udah ada di rumah sakit, nggak bisa keluar karena nggak punya duit buat nebus. Ada nggak kadang-kadang musibah begitu datang Pak? Datang ke keluarga, saya langsung aja bilang, lah jangan pakai bingung, udah loh, walaupun gue di Medan, udah tuh ambil dari kotak dan lain-lain. Berapa butuhnya? 4,5 juta, ambil udah, sono serahin. Tuh manfaat ya Pak? Manfaat. Kadang ponakan, banyak lah. Tetek bengek rumah tangga yang sifatnya tuh. Jadi mohon maaf, cari ar-rizqu minal halal. Bapak Ibu, saya ngomong jelas apa enggak nih? Ya Allah, saya tadi cerita pribadi saya bukan maksud untuk pamer, ini tahadusan binikmah, biar betul-betul kita pengen hidup berkah. Oke, yang ketiga udah, yang keempat sekarang. Yang keempat kata Nabi, yang pertama al ilmu, yang kedua wal ibadah, yang ketiga ar-rizqu minal halal, dan yang keempat as-sabru ala syiddah. As-sabru ala syiddati. Apa artinya? As-sabru, bersabar, ala syiddati, terhadap segala syiddati yang gak enak-enak, ujian yang Allah berikan kepada kita. Itu yang keempat, as-sabru ala syiddah. Dan yang kelima terakhir, yang kelima, apalagi? Asyukru ala ni'mah. Asyukru ala ni'mah. Bersyukur atas segala anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saya ulang 5 macam. Jadi kalau kita ngomong berkah sesuai nama masjid kita, tapi kalau 5 macam ini nggak ada di diri kita, bohong lo ngomong Sawal itu meningkat, tanya al ilmu wal ibadah, ar-rizqu minal halal, as-sabru ala syiddah, wasyukru ala ni'mah. Al ilmu selalu mau menambah ilmu pengetahuan, wal ibadah makin termotivasi untuk istiqomah ibadah, as-rizqu minal halal
mencari rezeki betul-betul dari yang halal. Dapat, ingat, itu yang halal betul-betul berkah. Tadi saya contohkan, terima kasih, terima kasih. Yang keempat, as-sabru ala syiddah, sabar dengan segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Asyukur al nikmah, bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kira-kira kita hari ini ngaji jelas apa enggak nih? Paham apa enggak? Oke, kalau gitu, kalau jelas dan paham, punten, saya nanya singkat aja. Dari 5 macam, siapa yang udah apal? Yuk, yang udah apal pakai bahasa Arab ya barusan tuh begitu. Ada nggak? Yang apal? Ayo maju. Ada nggak? Ayo. Yang apal? 5 macam barusan. Ayo. Ada nggak? Siapa? Ayo. Ayo, ada nggak yang hafal? Hafal, jangan pegang kertas. Nggak boleh megang, nggak boleh megang. Hafal, apa ke santri? Hafal. Ayo, yang mana? Saya hitung sampai 5 nih. 1, 2, 3, 4, 4/4, 4,5, 5. Yang mana? Ayo, sini. Ayo, siapa aja sini maju. Ah, dah sini. Alhamdulillah. Sini nak. Ya, bantu dari mana? Jadi kadang sono dong. Kita masuk kamera tuh sini. Oh, di shot ini kita. Siapa namanya? Dinda Arjuna Stories. Dinda Arjuna Stories. Kayaknya lagi pengen Mahabharata dulu nih. Ada Arjunanya pak, gitu. Iya, pokoknya cakep udah namanya dah. Dari mana, nak? Dari Riau. Riaunya di mana? Pekanbaru. Iya tahu Pekanbaru. Iya, apa di kota? Apa di mana? Kampar? Apa di mana? Di Rohil. Oh, Rohil. Jauh pak, Rohil tuh. Saya pernah ketinggalan pesawat sebab Rohil tuh. Iya, gitu kan. Beneran dah. Kalau kita itu jadi sedih dah diceritain udah. Gitu. Iya, sampai beli tiket lagi saya. Oke, karena ada panitia yang rada nggak inilah, nggak amanah. Oke. Nah, silakan. Udah siap ya? Oke, yuk kita dengarkan. Dinda Arjuna akan menyampaikan ringkesan kajian kita hari ini perihal kriteria barokah versi Rasulullah yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasoihul Ibadnya. Kepadanya dengan segala hormat saya persilakan. Tuh, lihat. Ayo, sana ngadepi jangan saya. Iya, anggap aja yang ini nggak ada orang. Harus banyak latihan. Ayo, silakan. Assalamualaikum dulu dong, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-ilmu. Ya, apa yang kita bahas apa nih? Kriteria apa? Jelasin. Anggap aja antum lagi latihan muhadharah. Iya. Enggak tahu al ilmu itu apa no? Al ilmu aja. Bahasanya biar jelas. Ayo ngomong. Harus dilatih. Ayo. Ini dah. Nah, hari ini kita belajar barokah. Ayo. Hari ini kita belajar barokah. Nah, kriterianya. Ada berapa macam? Ada 10 macam. Iya, 10. Nah, yuk sebutin. Gitu. Bapak Ibu mau tahu nggak? Gitu. Tanya, ngajarin dah yuk. Dia mau ngajarin di sono gitu. Ya, Bapak Ibu mau tahu nggak ya? Bapak Ibu mau tahu nggak? Saya mantun dulu ya gitu. Iya, ayo saya mantun dulu ya gitu. Ayo, saya mantun dulu ya gitu. Ibu pakai mic. Saya mantun dulu ya, ayo. Saya mantun dulu ya. Ya, kepiting di dalam kerang. Kepiting di dalam kerang. Kerang dicapit batu. Kerang dicapit batu. Pasar kuping biar terang. Pasang kuping biar terang. Saya sebutkan satu persatu. Saya sebutkan satu persatu. Awal tangan udah. Iya dong, belum itu. Dah. Ayo, pertama apaan? Yang pertama al-ilmu. Betul, Bu? Alhamdulillah, al-ilmu. Terjemahin dong, kan nggak semuanya orang Arab ini. Ada juga orang Tangerang. Al-ilmu artinya apaan? Gitu. Jelasin. Al-ilmu artinya ilmu. Ya udah, ilmu pengetahuan. Maksudnya terus biar ya. Itu yang kedua, udah.
Yang kedua al-ibadah. Al-ibadah. Apa artinya? Ya, semangat ibadah. Ya, lumayan kalau satu soal 20.000 dapat 40.000 nih bocah. Yuk, 2 ibadah. Yang ketiga. Oh, iya. Yang ketiga. Wal-nisfu minal halal. Apaan? Nisfu. Oh. Al-nisfu minal halal. Apaan al-nisfu yang jelas? Ar-rizqu. Ar-rizku. Ar-rizqu. Ya rizki. Ar-rizku Minal halal. pinter. Apa artinya? Rezeki yang halal. Ya, udah 60.000 udah. Iya, terus. Yang keempat as-sabru asyiddah. Alas syiddati. Apa artinya? Sabar menghadapi ujian. Ya, segala ujiannya anak ya, enggak 1 2 banyak tuh ya. Apalagi yang keempat, udah 80.000 dah. Yang kelima asyukru ala nikmah. Oh, dapat tuh 10. Ya, pamitan dulu, pamitan. Pantun dulu lagi. Ya, pantun dulu. Ya, sebelum saya pamitan, saya mau buat pantun dulu. Jalan-jalan beli semangka. Jangan lupa bawa sapu tangan. Kalau bapak ibu memang suka, tolong dong tepuk tangan. Salam pamitan dulu. Oh, dapat juga tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada foto dulu? Nah, di foto sini aja antum yang ini. Masya Allah. Mana mau? Alhamdulillah, dah selamat dah ya. Barakallahu fiik. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, semoga yang kita bahas, yang kita kaji hari ini betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf, saya di depan ini bukan maksud paling pintar, bukan menggurui, kita sama-sama belajar. Jadi kalau kita ngomong berkah hidup kita, tadi Nabi, bukan bahasa saya, bukan pendapat saya, Nabi ngasih rujukan seperti itu. Dan kita rasain, ntar yang nikmat ya kita juga. Kita mau tinggalkan, ya yang susah ntar kita juga. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, lewat Syawal ini acara Halal Bihalal, ya saya haturkan makasih akan perhatiannya, maafin akan segala kekurangannya. Saya minta maaf, habis ini langsung pamitan. Ya, jadi karena memang majelisnya di sana nggak lama, jam-jam 2-an udah kelar. Nah makanya saya ngejar lagi nanti buat yang acara yang berikutnya di daerah Bogor. Ya Allah, Bapak Ibu rahimakumullah, ke Bekasi bareng Nyonya, makan lesehan sampai ke Mekah. Makasih pisan akan undangannya. Mudah-mudahan keluarga besar Al Barokah terus makin barokah. Ya. Dan sebagai orang timur tentunya yang banyakkan ngomongnya pasti banyakkan salahnya. Bahasa pantun saya lagi, bagaimana cara membelah kalau bukan dengan belati. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati. Ya, dan terakhir, Ramadannya udah belum selesai. Ya Allah, nih bahasa pantunnya, naik sedan lihat barongsai, cakep ya mana? Naik sedan lihat barongsai, pakai kacamata pemberian bini. Ramadan boleh selesai, semoga dosa-dosa kita Allah ampuni. Ya Allah, semoga juga makin istiqomah kita punya ibadah. Dan akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jalan-jalan ke Kampung Keramat, ngelihat staf salah satu dari Masjid Atin, saya mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Ikan belanak ikan tongkol kurang enak jangan pada dongkol, ikan belanak ikan bandeng kurang enak jangan pada gerendeng, ikan belanak ikan kakap ikan patin adalah nama-nama ikan. Ya, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.